Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay. Selamat datang di channel Real Math. Sesuai dengan namanya, yaitu ada kata math, berarti channel ini akan membahas seputaran dunia matematika. Di channel ini kita akan membahas seputaran soal-soal matematika, materi-materi pelajaran matematika, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, di video ini sengaja kakak buatkan untuk adik-adik yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Nah, semoga soal-soal yang akan kakak bahas ini bisa membantu adik-adik semua agar bisa menghadapi ujian sekolah dalam waktu dekat ini dan hasilnya pun memuaskan bagi adik-adik. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Baik, untuk soal nomor 1. Soal nomor 1. Hasil dari negatif 17 kali negatif 20 kurang 90 bagi 15. Oke, hasil dari negatif 17 kali negatif 20 kurang 90 bagi 15. Nah, pertama kita selesaikan dulu yang di depan, yaitu negatif 17 dikali negatif 20. Negatif 17 dikali negatif 20 itu hasilnya adalah 340. Kemudian kita kurangi dengan 90 bagi 15. 90 bagi 15 itu hasilnya adalah 6. Maka 340 kurang 6 sama dengan 334. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana adik-adik? Mudah saja. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nomor 2. Hasil dari 18 bagi akar 3 adalah. Oke, sekarang soalnya bentuk akar. Nah, di sini soalnya 18 bagi akar 3. Nah, 18 bagi akar 3 ini kakak akan ubah bentuknya menjadi 18 per akar 3. Oke, ini hasilnya sama saja. Maksudnya sama saja, 18 bagi akar 3 sama dengan 18 per akar 3. Itu sama saja maksudnya, yaitu kita angka 18 dibagi dengan akar 3. Nah, setelah susunannya sudah seperti ini. Susunannya adalah 18 per akar 3. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita kalikan dengan kawannya. Kawan di sini adalah akar 3. Maka langkah selanjutnya, proses selanjutnya adalah 18 per akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka sama dengan 18 dikali akar 3 itu hasilnya adalah 18 akar 3 per 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Selanjutnya kita ubah bentuk akar 9-nya. Maka 18 akar 3 per akar 9 itu adalah 3. Sama dengan, selanjutnya kita bagi saja. 18 kita bagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 18 bagi 3 adalah 6. Yang tersisa adalah akar 3. Maka ini adalah hasil akhirnya. Jadi 18 bagi akar 3 itu hasilnya adalah 6 akar 3. Jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke nomor 3. Oke, nomor 3. Hasil dari 3 akar 40 bagi akar 2 kali 2 akar 5
Hasil dari 3 akar 40 bagi akar 2 kali 2 akar 5. Nah, soal berikut ini adalah operasi bentuk akar. Nah, di sini karena operasinya adalah pembagian dan perkalian, sebenarnya sangat mudah. Akan berbeda ceritanya jika soalnya operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau operasinya penjumlahan dan pengurangan, maka bentuk akarnya kita harus kasih sama. Kita harus samakan bentuk akarnya biar bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tetapi karena soal ini adalah operasinya pembagian dan perkalian, kita langsung selesaikan saja. Jadi, yang pertama kita selesaikan dulu. Oke, kakak tulis dulu soalnya kembali. Tuh, kakak tulis kembali soalnya dulu. 3 akar 40 dibagi akar 2 dikali 2 akar 5. Nah, kita selesaikan yang pertama adalah 3 akar 40 bagi akar 2. Yang pertama kita selesaikan angka yang di luar akar. Ini ada 3. Kemudian ingat bahwa di sini ada angka 1, namun angka 1 tidak biasa ditulis. Maka selanjutnya kita bagi seperti biasa. 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Akar 40 dibagi akar 2 adalah akar, kita bagi saja bilangannya, 40 bagi 2 adalah 20. Maka hasil dari 3 akar 40 bagi akar 2 itu adalah 3 akar 20. Kemudian selanjutnya kita kalikan dengan 2 akar 5. Sama dengan 3 akar 20 kali 2 akar 5. Sekarang tinggal kita kalikan seperti biasa. Kita kalikan dulu bilangan yang ada di luar akar, yaitu 3 dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian akar 20 dikali akar 5 adalah akar 100. Selanjutnya 6 akar 100 nilainya berapa? Akar 100 nilainya adalah 10. Maka ini adalah 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah 60. Di mana jawabannya? Jawabannya adalah D. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Matematika itu mudah. Ya. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Hasil dari 32 pangkat 2 dipangkatkan 1/5. Oke, untuk soal berikut. Soal ini soal dalam bentuk bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Jika adik-adik dapat soal seperti ini, adik-adik langsung kalikan saja pangkatnya. Jadi di sini ada pangkat 2, kemudian dipangkatkan 1/5. Kita kalikan saja pangkatnya. Ingat bahwa pangkat 2 yang ini, biar karena di sebelahnya pangkatnya pecahan, maka di sini juga kita harus ubah jadi pecahan pangkat yang ini. Jadi ini kita jadikan saja 2/1. Karena 2/1 itu hasilnya adalah 2. Nah, karena sekarang bentuknya sudah sama-sama pecahan, kita kalikan saja langsung. Maka kita tulis dulu bilangan pokoknya 32. Sekarang kita kalikan pecahannya atau kita kalikan pangkatnya. Yang pertama 2 dikali 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Per 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang bentuknya sudah berubah. Dari 32 pangkat 2 dipangkatkan 1/5. Bentuknya berubah menjadi 32 pangkat 2/5. Selanjutnya, 32 pangkat 2/5 ini, untuk menyelesaikannya, bilangan pokok 32 ini kita ubah bentuknya. Kita ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat. Nah, untuk mengubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat, kita taruh saja bilangan pokoknya 2. Nah, sekarang kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 32. Maka yang 2 pangkat 5 merupakan hasilnya adalah 32.
Setelah 32-nya kita ubah bentuk menjadi 2 pangkat 2/5. Kemudian ingat bahwa masih ada pangkat 2/5-nya. Jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 2/5. Angka selanjutnya kita kalikan lagi pangkatnya. Sama seperti proses yang pertama tadi, sama seperti proses yang ini. Jadi sama dengan 2. Ingat bahwa ini ada kita jadikan per 1 biar sama-sama pangkatnya sama-sama pecahan. Tinggal kita kalikan pangkatnya. 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian 1 dikali 5 adalah 5. Nah, sekarang hasilnya sudah berubah. Hasilnya menjadi 2 pangkat 10/5. Sama dengan 2, 10 bagi 5 hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya adalah 2. Jadi, sekarang sudah menjadi 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi, hasil dari 32 pangkat 2 dipangkatkan 1/5 hasilnya adalah 4. Jadi, jawabannya adalah D. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, soal berikut yaitu soal nomor 5. Suku ketiga dan suku ke-9 dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 15 dan 39. Suku ke-50 dari barisan aritmatika tersebut adalah. Oke, sekarang soal nomor 5 ini berhubungan dengan pola bilangan. Tentu adik-adik semua masih ingat materi yang di kelas 8 tentang pola bilangan. Oke, sebelumnya kakak tulis dulu diketahuinya. Di sini suku ketiganya, berarti di sini kakak tulis U3 atau suku ketiganya adalah 15. Selanjutnya U9 adalah 39. Kemudian U50 sama dengan titik-titik. Oke, U50 yang mau kita cari. Adik-adik masih ingat rumus barisan aritmatika? Jadi rumus barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Ini rumus suku ke N-nya dalam barisan aritmatika. U1 ini adalah suku pertama, N ini adalah suku keberapa yang mau kita cari, kemudian B ini adalah beda atau selisihnya. Nah, sekarang kita belum tahu. Kita tidak tahu U1-nya berapa, B-nya berapa. Maka kita harus mencari dulu. Kita harus cari nilai dari B dan U1. Jadi kita harus mencari nilai B dan suku pertamanya. Oke, caranya seperti apa? Caranya kita pakai suku ketiga dan suku ke-9. Di situ suku ketiganya, anggap saja kita mau mencari nilai dari suku ketiga. Jadi nilai suku ketiga sama dengan kita gunakan rumus barisan aritmatikanya ini U1 ditambah N-nya kita ganti. N-nya kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan N-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 kurang 1 dikali B. Selanjutnya U1 ditambah 3 kurang 1 adalah 2 kali B. Sama dengan U1 ditambah 2 kali B adalah 2B. Nah, ini merupakan persamaan 1. Selanjutnya, kita sudah dapat persamaan 1, kita cari persamaan 2-nya. Oke, kita cari persamaan 2-nya dulu.
Cara untuk mencari persamaan 2, kita gunakan suku ke-9. Suku ke-9 sama dengan U1 ditambah N kurang 1, berarti N-nya di sini yang kita pakai adalah 9 kurang 1 dikali B. Selanjutnya, U9 sama dengan U1 ditambah 9 kurang 1 adalah 8 dikali B. Maka U1 tambah 8 kali B adalah 8B. Ini merupakan persamaan 2. Nah, U9 ini kita bisa gantikan dengan nilai yang diketahui di soal. Jadi ini kita ganti dengan 39, ini kita ganti dengan 39. Begitu juga dengan U3 yang ini. Ini kita bisa ganti dengan 15, ini kita ganti dengan 15. Kenapa dengan 15? Karena nilai dari U3 adalah 15. Oke, setelah kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2, langkah selanjutnya kita eliminasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan nilai dari B. Jadi langkah selanjutnya kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, kita tulis dulu persamaan satunya. Persamaannya satunya adalah 15 sama dengan U1 tambah 2B. Atau kakak balik langsung saja. Kakak balik menjadi U1 tambah 2B sama dengan 15. Kemudian selanjutnya kita tulis persamaan 2-nya. Persamaan 2-nya kan 39 sama dengan U1 tambah 8B. Kakak langsung rubah menjadi U1 tambah 8B sama dengan 39. Selanjutnya, karena eliminasi maka ini kita kurangkan. Jadi kita kurangkan seperti biasa, 15 kurang 39, hasilnya adalah negatif 24. Ini sama dengan 2B dikurang 8B. Karena variabelnya sama-sama B, bisa langsung kita kurangkan. Jadi 2 kurang 8 adalah negatif. Oke, selanjutnya kita cari B-nya. B sama dengan negatif 24 min 6-nya kita pindahkan. Nah, di sini karena kalau min 6-nya kita pindah ruaskan, maka ini akan menjadi bagi min 6. Maka B sama dengan min 24 bagi min 6. Hasilnya adalah positif 4. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai B-nya. Selanjutnya kita cari nilai U1-nya. Setelah dapat B, selanjutnya kita cari U1. Untuk mencari U1, kita pakai substitusi nilai B. Jadi nilai B ini kita substitusi ke persamaan 1, kita bisa substitusi ke persamaan 1, atau bisa juga ke persamaan 2. Terserah adik-adik mau substitusi nilai B ke persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi di sini kakak substitusi nilai B ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan satunya. U1 ditambah 2B sama dengan 15. Sekarang kita ganti nilai B-nya. Jadi U1 tambah 2, B-nya kita ganti dengan yang kita dapat tadi yaitu 4 sama dengan 15. Maka U1 tambah 2 dikali 4 adalah 8 sama dengan 15. Selanjutnya U1 sama dengan 15. 8-nya kita pindahkan ke sebelah. Kita pindah ruas, maka akan menjadi negatif 8. Kenapa negatif? Karena di sini 8 nilainya positif. Maka U1-nya sama dengan 15 kurang 8 adalah 7.
Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik semua? Sekarang kita sudah punya nilai B-nya, sekarang kita sudah punya nilai B. Kemudian nilai U1 juga sudah ada. Maka kita bisa langsung masukkan ke rumus sini. Kita bisa masukkan ke rumus ini. Kita bisa masukkan ke nilai B dan nilai U1 ini, kita bisa masukkan ke rumus ini. Kita bisa langsung masukkan ke rumus ini. Jadi, untuk mencari U50-nya, rasanya U50 sama dengan, ingat rumusnya adalah U1. Taruh sini kakak tulis dulu rumus, kakak tulis kembali, tulis ulang lagi rumusnya dulu. Hapus dulu, kakak tulis kembali rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, sekarang UN. U berapa yang mau kita cari? Yang ditanya adalah U50 sama dengan U1-nya kita ganti dengan ini. U1-nya adalah 7 ditambah N kurang 1. N-nya berapa di sini? Karena yang ditanya adalah suku ke-50, maka N-nya adalah 50 kurang 1 dikali B. B-nya kita ganti dengan 4. Jadi, kali 4. Selanjutnya, U50 sama dengan 7 ditambah 50 kurang 1 adalah 49 kali 4. Sama dengan 7 tambah 49 kali 4. Maka kita selesaikan terlebih dahulu perkalian. 49 jadi di sini 7 tambah 49 kali 4 hasilnya adalah 196 sama dengan 7 ditambah 196 adalah 203. Jadi U50-nya adalah 203. Jawabannya adalah C. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Baik adik-adik, di video kali ini untuk pembahasan soalnya kakak cukupkan sampai 5 nomor. Untuk pembahasan selanjutnya akan ada di video part 2-nya. Jadi di video selanjutnya kakak akan melanjutkan pembahasan soal. Di soal nomor 6 dan seterusnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman agar teman-teman juga bisa belajar dalam menghadapi ujian sekolah yang akan datang. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk komennya jika ada yang tidak dipahami, adik-adik bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.